Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliza Zari dengan nomor induk mahasiswa 202240640511. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran berbasis ICT, dosen pengampu Bapak Arman, Magister Pendidikan. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama, teori behaviorisme (BV Skinner). Belajar adalah aktivitas yang terjadi di dalam pikiran dan dapat disimpulkan hanya dengan perilaku yang diamati. Perilaku untuk membentuk respons yang diinginkan yaitu penguatan positif, meningkatkan perilaku yang diinginkan dengan imbalan. Penguatan negatif meningkatkan perilaku yang diinginkan dengan menahan hadiah. Hukuman mengurangi perilaku yang tidak diinginkan dengan rangsangan negatif. Prinsip belajar disimpulkan dari perilaku. Koneksi stimulus respon membentuk perilaku. Implikasi pada penggunaan ICT program komputer dapat memberikan rangsangan dan penguatan yang konsisten dan dapat diandalkan secara individual. Baik, selanjutnya teori yang kedua. Teori kedua, pemrosesan informasi dari teori Atkinson dan Shiffrin. Belajar adalah menyandikan informasi ke dalam memori manusia, mirip dengan cara komputer menyimpan informasi. Ada 3 jenis penyimpanan: registri sensorik untuk menerima informasi, memori jangka pendek atau memori kerja STM untuk menahannya sementara, dan memori jangka panjang LTM untuk menyimpan informasi tanpa batas. Prinsip teori ini belajar adalah menyandikan informasi ke dalam ingatan. Penyandian dimulai dengan perhatian. Tindakan transfer ke memori membantu mengingat. Implementasi pada pembelajaran harus menarik perhatian, memberikan jenis tindakan yang tepat, dan menyediakan praktek yang cukup untuk memastikan, mengkodekan, dan mempertahankan retensi. Implikasi pada penggunaan ICT, aplikasi komputer memiliki kualitas untuk menarik perhatian siswa dan menyediakan aplikasi dan latihan berulang-ulang secara individual. Teori ketiga, teori perilaku kognitif Robert Gaffney. Pembelajaran dibentuk dengan menyediakan konduksi interaksional yang optimal. Jenis keterampilan yang berbeda, misalnya konsep, aturan, pemecahan masalah, memerlukan kondisi belajar yang berbeda. Prinsip dari teori ini yaitu pembelajaran dibentuk oleh urutan-urutan kejadian instruksional yang sesuai dengan jenis pembelajarannya. Belajar adalah proses membangun peserta didik harus memiliki keterampilan prasyarat untuk setiap keterampilan baru. Implementasi pada penggunaan ICT, komputer dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang tingkat keterampilan siswa dan menyediakan rangkaian aktivitas yang konsisten untuk memenuhi peristiwa instruksional. Teori yang keempat, sistem dan desain pembelajaran sistematis. Gaffney dan Briggs. Belajar didorong dengan menggunakan sistem pembelajaran berdasarkan pengolahan informasi dan teori-teori behavioral kognitif. Prinsip teori ini pembelajaran paling efisien bila didukung oleh sistem pengajaran yang dirancang dengan baik. Implementasi pada pembelajaran harus terstruktur dan berurutan, dan siswa harus terus dipantau saat melakukan maju melalui sistem instruksional. Implementasi pada penggunaan ICT, aplikasi komputer dapat memberikan urutan, informasi, latihan, penilaian, serta dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang kemajuan setiap siswanya. Teori kelima, aktivisme sosial, John Dewey. Belajar adalah pertumbuhan individu yang muncul melalui pengalaman sosial. Prinsip ini, pembelajaran memerlukan interaksi sosial antar siswa terhadap masalah dan persoalan yang langsung menjadi perhatian mereka. Implementasi pada pembelajaran harus menekankan kegiatan kolaboratif dan koneksi dunia nyata.
Implementasi pada penggunaan ICT teknologi mendukung peluang untuk kolaborasi presentasi visual, membantu siswa menghubungkan konsep abstrak dengan aplikasi dunia nyata. Teori yang keenam, kognitif sosial, Albert Bandura. Teori yang dimaksud tersebut belajar adalah kegiatan pengolahan informasi yang dihasilkan dari interaksi antara perilaku dengan lingkungan dan faktor siswanya. Prinsip dalam teori ini, pembelajaran memerlukan interaksi sosial antar siswa terhadap masalah-masalah dan persoalan yang langsung menjadi perhatian mereka. Implementasi pada pembelajaran harus menyediakan model yang menunjukkan penampilan, keterampilan yang baik oleh siswa yang serupa. Implementasi pada penggunaan ICT, teknologi dapat secara efisien menampilkan berbagai model-model video yang menampil siswa yang baik. Teori yang ketujuh yaitu teori scaffolding Levi-Gotsky. Belajar adalah perkembangan kognitif yang dibentuk oleh perbedaan individu dan pengaruh budaya. Prinsip teori tersebut, pembelajaran berjalan dengan baik ketika siswa mendapat bantuan dari para ahli untuk mengembangkan apa yang telah mereka ketahui. Implementasi pada pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi individu masing-masing siswa. Implementasi pada penggunaan ICT, teknologi dapat mendukung banyak jalur untuk mempelajari materi yang sama dan dapat memberikan alat bantu visual untuk membantu siswa memahami konsep yang kompleks. Teori yang kedelapan, perkembangan anak, Jane Piaget. Teori belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui pematangan neurologis dan sosial. Prinsip teori tersebut, kemampuan belajar berbeda pada setiap tahap perkembangan. Anak-anak maju melalui tahapan melalui eksplorasi lingkungan mereka. Implementasi pada pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa dan harus memberikan kesempatan untuk eksplorasi. Implementasi pada penggunaan ICT, teknologi dapat menyediakan manipulatif elektronik yang mendukung kegiatan eksplorasi untuk berbagai tahap perkembangan. Teori yang ke-9, Discovery Learning, Jeremy Brenner. Teori belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui interaksi dengan lingkungan. Prinsip teori tersebut, anak-anak memahami dan mengingat konsep dengan lebih baik ketika mereka menemukan konsep itu sendiri melalui eksplorasi. Implementasi pada pembelajaran siswa harus diberi kesempatan untuk eksplorasi tidak terstruktur dan penemuan diri. Implementasi pada penggunaan ICT, teknologi dapat memungkinkan beragam informasi dan lingkungan yang kompleks bagi siswa untuk dijelajahi. Teori yang ke-10, Multiple Intelligence, Howard Gardner. Teori belajar dibentuk oleh kecerdasan bawaan yaitu linguistik, musik, logik matematis, spasial, kinestetik, interpersonal, dan naturalis. Teori yang terakhir, teori multiple intelligence Howard Gardner. Belajar dapat terjadi pada banyak tingkatan dan didemonstrasikan dengan cara yang berbeda, tergantung pada mode kecerdasan yang disukai siswa. Implementasi pada pembelajaran harus memungkinkan cara belajar yang berbeda dan menunjukkan kompetensi dalam topik dan materi yang sama. Implementasi pada penggunaan ICT multimedia mendukung banyak saluran untuk mempelajari konten yang sama. Siswa dapat mendemonstrasikan pembelajaran dengan melakukan peran yang berbeda dalam proyek teknologi kelompok. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan apabila terdapat kesalahan kata dan pengucapan, saya minta maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.